Hai, selamat datang di channel Opini Bebas. Bebas berpikir, bebas berekspresi. Pada video yang kedua kali ini, kita masih bicara tentang kepemimpinan. Kita fokus membicarakan tahapan perkembangan kepemimpinan. Sebelum kita melangkah lebih jauh berbicara mengenai tahapan perkembangan kepemimpinan, kita kembali dulu pada video yang pertama yang membahas tentang apa dan siapa itu pemimpin. Siapa itu pemimpin? Orang yang memiliki pengikut. Apa itu pemimpin? Seseorang yang mampu menggerakkan dirinya atau orang lain untuk mencapai suatu gagasan. Jadi kembali, kata kuncinya adalah gagasan, suatu gagasan. Ini yang membedakan antara pemimpin dengan orang yang dikawal dan pemimpin dengan penjual. Bagi yang belum paham atau belum pernah mendengarkan, silakan bisa lihat pada video yang pertama. Baik, sekarang kita akan masuk pada tahapan perkembangan kepemimpinan. Tahap yang pertama, kepemimpinan diri sendiri. Tahapan yang kedua adalah kepemimpinan terhadap orang lain. Tahapan yang ketiga adalah kepemimpinan yang mengorganisir. Tahapan yang keempat adalah kepemimpinan yang mengelola. Dan tahapan yang kelima adalah kepemimpinan yang memimpin para pimpinan. Baik, sekarang kita masuk pada tahapan pertama perkembangan kepemimpinan, yaitu kepemimpinan diri sendiri. Bagaimana kepemimpinan diri sendiri? Kepemimpinan diri sendiri artinya diri kita sendiri, diri saya sendiri memiliki gagasan untuk diri saya sendiri. Gagasan tersebut dapat saya komunikasikan kepada diri saya sendiri, dan diri saya sendiri menganggap gagasan itu menjadi sesuatu yang penting, sehingga saya perlu benar-benar melaksanakan atau melakukan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian gagasan yang telah saya tetapkan. Sekarang kita masuk pada tahapan kedua perkembangan kepemimpinan, yaitu kepemimpinan orang lain. Kepemimpinan orang lain ini berarti diri saya sendiri, diri kita sendiri mampu untuk membuat gagasan yang bermanfaat atau berdampak bagi diri saya sendiri dan atau orang lain, serta kemudian dapat kita komunikasikan baik melalui pembicaraan, baik melalui tulisan, baik melalui gambar, baik melalui simbol-simbol, baik melalui aksi-aksi, baik melalui kegiatan-kegiatan, dan atau hasil-hasil kerja yang bisa disampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain bisa mengerti, bisa memahami, bisa menyetujui gagasan-gagasan tersebut, sehingga mereka mau
untuk bergerak bersama diri kita untuk mencapai gagasan-gagasan yang telah dibuat. Tahapan perkembangan kepemimpinan yang ketiga adalah kepemimpinan yang mengorganisir. Kepemimpinan yang mengorganisir ini adalah kepemimpinan yang memberdayakan orang-orang yang telah mengikuti gagasan, atau singkatnya memberdayakan para pengikut. Bagaimana caranya memberdayakan para pengikut? Yaitu membagi tugas, membagi tanggung jawab, membagi peran untuk bekerja sama dalam sebuah sistem sehingga dapat mencapai tujuan atau gagasan yang telah ditetapkan bersama. Dalam kerjasama tersebut, pemimpin baik secara langsung atau tidak langsung membangun dan menetapkan nilai-nilai yang diyakini bersama dan norma-norma yang patut atau perlu dipatuhi secara bersama, sehingga kerjasama yang terjadi dapat berlangsung dengan baik dan kohesivitas atau keterikatan dalam sebuah kelompok dapat terjaga. Tahapan keempat perkembangan kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang mengelola. Kepemimpinan yang mengelola ini berarti pemimpin mampu membangun gagasan strategis jangka panjang. Pemimpin mampu menurunkan gagasan strategis itu ke dalam pengelolaan melalui perencanaan, pengaturan, eksekusi, dan kontrol serta improvement pada aset-aset yang dimiliki dalam kelompoknya, baik itu aset-aset yang berwujud seperti manusianya atau pengikutnya, kemudian keuangan atau aset-aset fisik yang dimiliki oleh kelompoknya, dan juga peralatan yang telah dimiliki dalam kelompoknya. Selain itu, pemimpin perlu pula untuk mengelola aset-aset yang tidak berwujud, seperti budaya kerja atau budaya yang dimiliki di dalam kelompok, kemudian kepercayaan antar anggota kelompok, selanjutnya nama baik dari kelompok dan jaringan yang dimiliki kelompok. Pengelolaan aset yang berwujud dan tidak berwujud ini terintegrasi dalam kinerja atau proses kerja kelompok secara harian, secara rutin, secara berkelanjutan, sehingga kelompok ini mampu untuk bertahan dan berkembang sehingga
mampu mencapai gagasan yang strategis secara efektif dan efisien. Tahapan 5 perkembangan kepemimpinan adalah pemimpin yang mampu mengembangkan para pengikutnya menjadi pimpinan bagi dirinya sendiri, pimpinan bagi orang lain, pimpinan yang bisa mengorganisir, dan pimpinan yang mengelola. Pemimpin di tingkat 5 ini meletakkan gagasannya menjadi bagian dari gagasan setiap orang yang berada di dalam kelompoknya yang diorganisir, sehingga kepemimpinan tidak hanya bergantung pada satu orang, tetapi kepemimpinan itu dapat terus berjalan walaupun ada orang yang kemudian meninggalkan kelompok tersebut, dan gagasan masih saja terus dilanjutkan dan dikembangkan pada masa-masa selanjutnya. Demikian 5 tahapan perkembangan kepemimpinan. Bila ada kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan bila bermanfaat, mohon bisa mensubscribe, like, share, dan klik lonceng pada button YouTube di bawah ini. Terima kasih, Cayo.